Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin muslimat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan penjelasan dari Profesor Quraisy Shihab mengenai surah Al-Baqarah semalam ayat 62 sambungannya. Jadi yang penjelasan terdahulu itu disebutkan bahwa Bani Israel atau umat Nabi Musa atau Yahudi itu bisa lepas daripada kecaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mau kembali bertaubat. Artinya bertaubat itu kembali kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, termasuk semalam itu yang paling pokok adalah kaum Yahudi umat Nabi Musa itu menyembah anak sapi. Anak sapi disembah lah. Nah, itu kesalahan umat Yahudi atau umat Nabi Musa atau Bani Israel lah. Nah, itu akan dilepaskan siksa oleh Allah, tidak akan dapat kecaman dari Allah kalau mereka bertaubat, tidak lagi menyembah anak sapi lah. Profesor Quraisy Shihab mengamati, maksudnya mengamati ayat Al-Quran itu, bahwa Al-Quran tidak menggunakan kata Yahud. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu kata-kata Yahudi itu tidak akan digunakan, maksudnya Bapak dan Ibu. Tapi kenapa ada kata-kata Yahudi itu? Lah, ada misalnya ayat walan tardo angkal Yahuda. Nah, Yahud tuh. Walan tardo angkal Yahuda wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela kepada umat Islam sebelum umat Islam mau mengikuti ajaran atau doktrin dari Yahudi itu. Nah, itu. Jadi ada ayat tadi Yahud, walan tardo angkal Yahud. Nah, sebenarnya menurut Profesor Quraisy Shihab, Al-Quran itu Jersidin tidak akan menggunakan kata Yahud atau Yahudi itu kecuali dalam konteks itu kaitan atau hubungan dengan kecaman. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu, apabila ada Al-Quran itu menyebut kata Yahudi, itu berkaitan dengan kecaman, berkaitan dengan ancaman, berkaitan dengan siksa yang akan ditimpakan Allah kepada kaum Yahudi. Nah, jadi itu sebenarnya Allah kada akan menggunakan kalimat Yahudi dalam Al-Quran kalau tidak ada kecaman. Kalau ada kecaman, lalu Allah menggunakan kalimat Yahudi itu. Jadi bila ada kalimat Yahudi dalam Al-Quran itu, Yahudi kah, Yahuda kah, lah pokoknya bunyinya kayak itu. Nah, itu bila ada Yahudi, Yahuda, Yahudu apa, itu berarti ada kecaman. Ada kecaman. Lah, nah ada siksaan, ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo berapa nang
panas sing lawasan berapa tahun di ane Tuhan. Ya Allah. Untung Tuhan semalam itu memberi al-manna wassalwa. Manna wassalwa. Manna itu buah-buahan. Lah buah-buahan segar, lezat, enak gitu. Kada kau dibayangkan lah buah-buahan itu. Walaupun kita merasakan kayak apa anggur nang segar nyamannya, kayak apa mangga masak manis nyaman, tetap lebih nyaman yang diberikan Allah yang namanya tadi manna. Kemudian salwa. Salwa itu berupa burung, kayak burung merpati, burung merak. Itu nyaman banget dimakan. Nah, tapi nyaman lagi pada burung merpati itu. Lah, itu Allah memberikan kepada kaum Yahudi tadi lah kalau mereka tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Tapi bila kada tahu berterima kasih lalu dapat kecaman. Tapi bila dapat kecaman ayat itu kada tertinggal bunyinya Yahudi. Nah, itulah Yahudi. Mau orang bahari itu saking sariknya lawan seseorang tuh kan, sarik mana lawan orang Yahudi nih dia. Nah itu tuh saking sariknya kayak itu kah Abah Ahmad lah. Nah, ya Abah Ahmad. Saking sariknya ya kalau Yahudi ya. Nah itu bang kesesarikan lah. Nah karena memang Yahudi ini kada tahu berterima kasih lawan Allah Taala yang memberi manna dan salwa tadi lah. Nah itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu agaknya ujar Profesor K. Haji Quraisy Shihab, agaknya itulah sebabnya maka di sini tidak digunakan kata tersebut tetapi digunakan kata hadu. Nah Muhammad Tahir Ibnu Asyur seorang ulama tafsir, beliau berpendapat lain. Menurut beliau kerajaan Bani Israel terbagi dua setelah kematian Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi nang kaum Yahudi ini Bapak dan Ibu lah mulai Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim ada dua bini. Nah, ada dua bini. Nah, itu gitu disuruh bini Tuha kawin. Nah, untung banget bagus banget lah. Nah itu. Jaka kayak itu perkataan, himung banget lelakian. Jadi Nabi Ibrahim ini mengawini Siti Hajar. Sebelumnya kan bini Nabi Ibrahim itu Siti Sarah. Tapi kada beranakan dulu. Lawas berpuluh-puluh tahun kada beranakan. Siti Sarah nih. Lalu Nabi Ibrahim disuruh Siti Sarah nikah lawan Siti Hajar. Ternyata setelah nikah dengan Siti Hajar hamil betianan. Lahir seorang bayi laki-laki diberi nama Ismail. Lah. Ismail. Lalu Ismail ini dianak di Ka'bah. Dianak di higa Ka'bah. Ismail ini lawan Siti Hajar dianak di higa Ka'bah. Imbah dianak ditinggalkan bulik ke Palestina oleh Nabi Ibrahim, coba. Lah. Tapi pang Nabi Ibrahim, ya Allah nah, ulun titipakan nih nah, anak ulun lawan bini ulun nih lawan pian. Itu luar biasa lah. Nah, jadi aman aja. Siti Hajar lawan Nabi Ismail tuh lagi halus di sisi Ka'bah. Kada lawas, Siti Sarah di Palestina ternyata hamil juga. Lah, mbah hamil lahirlah Ishak. Jadi nabi, imbah dewasanya Ishak ini jadi nabi. Lah. Nah. Lalu Ishak kawin melahirkan Yakub. Nah itu. Yakub kawin melahirkan Yusuf. Nah, lah. Terus Syuaib, terus Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, sampai Isa tuh lah. Itu dari Nabi Yakub. Nah, lah Ishak, Yakub, Yusuf. Ya, Ishak lah dari Ishak tadi anak Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Nah, Ismail tadi kan di Mekah. Nah, Ismailnya
ganal dewasa kawin juga melahirkan Adnan kada nabi lah. Nah, kada nabi nih terus Adnan terus turun sampai Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib melahirkan Abdullah. Abdullah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita itu dari Nabi Ismail. Lah, karena Ismail ini kan Siti Hajar di Mekah tadi, makanya kada termasuk Yahudi. Nah, nang menurunkan Yahudi tadi dari Nabi Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib terus. Baik aja toh. Itulah asal usul Yahudi. Nah, tapi lawas-lawas berapa abad keturunan Yahudi ini tadi, nah ada nang kada baik. Nah, itu Bang lah, ada nang kada baik. Nah, itu. Ya tadi kada berterima kasih. Kan Nabi Musa ini kan Yahudi juga. Nabi Musa ini rumpun Yahudi. Nah, rumpun Yahudi. Tapi kan jadi nabi baik. Ditinggalkan Nabi Musa bahalwat. Nabi Musa bahalwat 40 hari 40 malam di gua Tursina, Bukit Tursina. 40 hari 40 malam. Setumat lagi khalwat Nabi Musa habis. Kira-kira 2 hari lagi lah Nabi Musa ampih bahalwat. Sekalinya umat Nabi Musa Yahudi tadi menyembah anak sapi. Nah itu Bang. Jadi salah itu kan. Kada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kada menyembah Allah, menyembah anak sapi. Waktu Nabi Musa bahalwat tadi memimpin umat Yahudi ini diserahkan kepada Nabi Harun. Tapi Nabi Harun ini kada berpengaruh. Nah, kada berwibawa. Lalu kada payu. Jadi Nabi Harun kada kawa menangati umat Yahudi menyembah anak sapi. Nah, kada payu Nabi Harun ini kada payu. Nabi Harun ini ading Nabi Musa. Kada payu, kada kawa menangati. Ampi jangan menyembah anak sapi, jangan. Tatap inya menyembah anak sapi. Nah lah. Akhirnya Mbah Nabi Musa datang, tuntung bahalwat, melihat umatnya menyembah anak sapi. Harun dikiau, kenapa nih kada kawa dijaga kah? Jar Harun kada maase. Nabi Musa emosi, janggut Nabi Harun tuh ditariknya. Oh, disumbalitakannya Harun tuh lawan janggut tuh. Oh, itu. Lah itu riwayatnya kayak itu. Nah, gara-gara umat Yahudi menyembah anak sapi. Nah, itu Bang. Lah rusaknya akidah tuh. Jadi hati-hati jangan sampai menyembah selain Allah. Jadi kita tuh menyembah mengabdi hanya kepada Allah. Itu kan pengakuan kita Bapak dan Ibu dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bunyinya. Lah. Iyyaka na'budu. Wahai Allah, hanya kepada Engkau. Nah, coba, hanya kepada Engkau kami menyembah. Coba. Bolehlah menyembah orang lain. Kada boleh. Itu pengakuan kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah. Coba. Jadi jangan minta lawan yang lain, minta dengan Allah. Itu. Bawa obat kada Bapak, silahkan ke dokter. Lah silahkan minum obat. Kada Bapak. Tapi mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba tadi minum obat sebagai wasilah, mudah-mudahan Engkau sembuhkan. Nah itu kan kada ada syirik itu. Tapi kalau obat itu yang menyembuhkan penyakit kita, syirik jadinya. Syirik juga lah. Nah kalau lawan dukun ya dukun itu pak iyanya kayak Tuhan. Wah jo ikam nih kada pas ikam nih. Kada kawa ikam, jangan. Nah, itu kan kayak Tuhan. Tuh dukun lo. Coba aja lawan dukun. Kayak apa ulun hendak bertajak rumah, hari apa bagusnya? Kira-kira baguslah hari Selasa jar kita nih.
bapak dah lawan dukun. Kada boleh jadi dukun, jangan. Salah satu sial. Nah kayak Tuhan kalau tak. Nah itu dukun. Itu dukun. Kalau lawan tuan guru, lawan ulama kada. Jersidin, ikam tuh bagusnya memulai betajak rumah atau memulai betukang rumah tuh bagusnya hari Rabu, bagusnya. Hari lain kada apa-apa bang Jersidin. Nah, atau betajak tihang rumah, ikam bagusnya hari Rabu, jangan hari Selasa. Bukan hari Selasa tuh sial. Kenapa? Sidin hari Selasa haur, ada jadwal di lain. Supaya Sidin kawa keduanya, dua buting amplopnya, kan kayak itu. Nah itu bukan Sidin pak iyanya, bukan peragah tahu ulama tadi kada. Sidin mengatur jadwal, hari Senin di sini, hari Selasa di mana, hari Rabu di mana, semingguan ada jadwal Sidin. Itu tuan guru, ulama. Kalau dukun tadi kada, jangan Selasa sial, kayaknya ampun hari kan. Nah, jadi bapak dan ibu kan tahu loh bedanya mana dukun lawan ulama tuh beda lah. Nah, jadi kalau pian betakun minta apal nasihat lawan dukun itu bisa sirik karena dukun pak iyanya kayak Allah Taala aja laginya penahunya lah. Nah, kalau lawan tuan guru lawan ulama dengan kayak itunya sebagai anjuran aja lah. Nah, jadi kada apa-apa, kada sebagai doktrin pemaksaan kada. Nah itu. Nah, jadi berbeda. Ini kina bisa jadi syirik, ini kada. Nah, sama tadi percaya lawan dokter 100% syirik. Karena dokter itu manusia juga. Nah, tapi dokter itu sebagai usaha. Karena inya belajar ilmunya, ya kan? Nah, belajar ilmunya. Nah, kita kada kawa, kada tahu kita lah. Nah, itu. Nah karena ini ada ilmunya, ada pelajarannya, boleh kita mengikuti anjuran dokter dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dokter tuh bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi tetap sekali lagi kita tidak boleh yakin 100% lawan dokter. Termasuk lawan obatnya. Itu hanya sebagai wasilah lah, wasilah perantara. Nah lalu kita berdoa lawan Allah Ta'ala, ya Allah nah hamba ini sakit, tadi sudah ke dokter, hamba bawa obat, minum obat, mudah-mudahan engkau sembuhkan. Nah kada sirik gitu lah. Nah, kada sirik. Nah tapi kalau langsung jaka kada minum obat itu aku jor, bisa kada hidup sampai ini aja. Wah coba kada terasa kita tuh lah tak akui yang lain itu Tuhan. Kada terasa itu, walaupun kada kita sambat inya Tuhan, tapi kita mengakui itu jaka kada obat itu. Nah itu kan jaka kada dokter itu. Nah apalagi jaka kada dukun itu. Itu syirik lalu lah. Padahal kita dalam sholat, dalam membaca Al-Fatihah, kita baca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Nah ya Allah, jadi kan ada boleh lawan yang lain. Nah umat Yahudi ini menyembah anak sapi, salah. Yang disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Bapak dan Ibu lah. Nah jadi kerajaan Bani Israel ini tadi setelah kematian Nabi Sulaiman alaihi salam, jadi Sulaiman ini termasuk dalam kelompok Bani Israel, keturunan Yahudi lah. Nah itu ada dua. Yang pertama adalah kerajaan putra Nabi Sulaiman bernama Rabbi'am. Ngarannya ada anak Nabi Sulaiman tuh ngarannya Rabbi'am lah. Nah Nabi Sulaiman Rabbi'am anak Sidin, tapi ini kada jadi nabi. Nah, ibu kotanya di Yerusalem. Waktu Yerusalem. Lah, ya Palestina tuh. Nah, tuh ibu kotanya. Nabi Sulaiman ini Bapak dan Ibu kan luar biasa nih. Mana nabi, mana pintar. Nabi Sulaiman ini nabi, pintar, sugih. Nah, raja. Nabi Sulaiman ini raja. Mbah itu pulang Nabi Sulaiman ini
paham bahasa binatang. Sampai samut nih le. Sidin mendengar bahasa binatang tuh paham. Nah, itu kelebihan Nabi Sulaiman. Wah, lah, jaka kita kayak itu bisa jadi dukun tuh. Kalau bisa semuaan bisa tuh bisa jadi dukun doang. Nih pasti dah tuh bisa membuka praktek di rumah, bisa bakal lampu kuning, hibak botol di rumah, orang datang minta tiupakan banyak. Jadi untung benar Nabi Sulaiman inilah nabi, raja, sugih, ganteng, paham bahasa binatang, bahasa iwak, bahasa semut, bahasa burung, paham. Apel, kan ada seikung burung, hafal Nabi Sulaiman absen. Namanya burung hudhud, burung hudhud. Nah, apel pasukan. Nah, sekalinya kan ada burung hudhud. Jadi Jah Sulaiman, pasukan, mana burung hudhud? Kan ada nih, kenapa nih absen? Jadi jar bubuhannya kami kada tahu juga kemana kah burung hudhud Nabi. Nah, itu. Ibah sudah tuntung apel, hanya burung hudhud datang menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, maaf, ulun tadi kada umpat apel. Iya, ya Nabi Sulaiman, kada apa-apa. Tapi apa alasan? Nah, bependeran tuh. Nabi Sulaiman bependeran lawan burung hudhud. Coba kita, jangan bepander, bayar beparak, burungnya terbang. Nah, kalau kada wani burung lawan kita. Nah. Jar Nabi Sulaiman, ikam koma api, kada apa-apa, ikam absen, kada umpat apel, burung hudhud Tapi apa alasan? Jar burung hudhud, wahai Nabi Sulaiman, waktu apel tadi ulun menjinguk di negara sebelah. Negara sebelah ngarannya negara Saba. Negara Saba diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, ada surah Saba. Surah Saba tuh tentang Nabi Sulaiman, tentang Siti Balkis, burung hudhud itu di situ. Lah, itu surah Saba. Coba baca silakan, itu punya ada Al-Quran terjemah, baca bagus itu lah. Nah, jaran hudhud ulun ke negeri sebelah, negeri Sabah tadi, melihat rakyatnya pina makmur, sejahtera, sugih-sugih. Rajanya bebinian, ngarannya Balkis. Nabi Sulaiman disambat rajanya bebinian, bunga, sugih, kada tertarik Nabi Sulaiman. Imbah disambat oleh hudhud, sambungannya jenah hudhud, tapi mereka sayangnya menyembah matahari. Nah, menyembah matahari syirik, ya kan? Nah, di situ lalu Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Kalau kayak itu hudhud, kita datangi, kita islamakan. Lalu bubuhan Balkis ini mendengar Nabi Sulaiman hendak ke situ, menyiapkan hadiah emas, macam-macam istana. Kada payu. Nabi Sulaiman sugih itu dulu. Sugih Nabi Sulaiman padanya. Nah, itu. Jadi Nabi Sulaiman kada kau disogok. Ada kita ini masih belum sugih, lalu Pertamina dikorupsi. Nah, itu. Lah. Nah, dikorupsi apa-apa macam-macam, emas, tambang emas, perepot, apakah habis dikorupsi lah, termasuk maaf jadi hakim itu dikorupsi juga hakim. Nah, hakim tuh korupsi juga, jaksa ya korupsi juga, kada cukup modelnya, kada cukup punya menurut akan nafsu. Nah, tapi Allah memberi rezeki kepada Nabi Sulaiman berlimpah. Nah, iwak itu kalau Nabi Sulaiman berucap, datang hendak iwak apa aja, nyamannya lah. Nah. Kita melihat benar undang galah. Ya kalau singganalan, duitnya kan ada, kadang awak. Nabi Sulaiman hendak undang galah ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Siti Balkis ini dengan kerajaannya tuh kada kawa menyogok Sulaiman, supaya Sulaiman jangan menyebarkan, membawa dakwah Islam nih ke negeri itu lah, disogok modelnya kada payu. Akhirnya Siti Balkis nang jatuh cinta kepada Sulaiman. Siti Balkis. Lalu Siti Balkis dia masuk Islam,
imbah masuk Islam lalu dia jadi istri Nabi Sulaiman. Makinnya dua kerajaan yang hebat, sugih keduanya tergabung dua. Lah. Jadi ujar orang pian ini Nabi Sulaiman hebat nah. Hebat mana nabi, mana raja, mana sugih, mana bisa bahasa binatang, mana dapat bini bungas, raja pulang. Nah, apa jar Nabi Sulaiman? Haza min fadli rabbi. Ada di mobil rancak di belakang tuh kalau tulisan tuh Arab nah. Haza min fadli rabbi. Itu ada dalam Al-Qur'an itu. Diabadikan Allah ucapan Nabi Sulaiman itu. Haza min fadli rabbi. Artinya apa? Ini semata-mata adalah pemberian Tuhanku. Coba kada sirik lah. Ini semata-mata pemberian Tuhanku. Coba kita manusia biasa nih. Hebatlah situlah. Oh ini usahaku tahulah. Nah kan kayak gitu. Ini usahaku aja. Aku jaka aku kada berusaha, kada berkhidmat, kada dapat kayak ini, Bang. Nah, itu salah lah. Nabi Sulaiman hebat pian. Jadi raja, jadi nabi, sugih, bini bungas, ratu pulang bini, paham bahasa binatang. Haza min fadli rabbi. Ini semata-mata adalah anugerah pemberian Tuhanku. Itu yang patut kita ikuti ya Pak. Jadi kan ada syirik tuh lah. Nah luar biasa. Luar biasa lah. Jar Nabi Sulaiman mengirim surat lawan Balkis waktu Balkis belum menerima toh, belum menerima ajakan Nabi Sulaiman masuk Islam. Jar Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Dan sesungguhnya surat ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba. Zaman Nabi Sulaiman sudah ada itu. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya. Hendaklah engkau tunduk menyerah kepadaku. Jadi Nabi Sulaiman menyuruh Balkis. Hendaklah engkau tunduk menyerah kepadaku. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, dan kamu menghadapku dalam keadaan muslim, masuk Islam. Sekalinya Balkis masuk Islam juga. Tapi ada yang salah gunakan ayat ini Bapak dan Ibu. Lah, salah gunakan ayat ini tadi. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Orang minta banyu. Banyu tawar nih minta bacakan supaya anak maju ujian skripsi. Ujian skripsi S1 supaya lulus, jangan gugup menghadapi ujian, sebab dosen yang mau uji itu ampat tikung. Orang ujian skripsi itu dosennya mau uji ampat tikung, takut. Jadi takutan gugup, minta banyu tawar lawan guru nih tadi. Lah, sekalinya guru ini kada membacakan nang qul huwallahu ahad, kada. Qul a'udzu falaq kada dibacakannya. Itu tadi surat Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Nah, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, bawa minum ya kamu. Minum. Sekalinya maju juga skripsi lulus saya kada bapak lah. Cuma kada lawas nang maju tadinya bebinian, nang maju skripsi tadi kada lawas harau. Inya hendak lawan guru nang membacakan banyu tadi. Nah, minta kawin nih. Nah, bahaya toh lah. Nah, maka sudah ulan sambat nih nah. Munya pian ingat akan ya amal lah. Pian amal akan. Tergantung Allah Ta'ala juga. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu ya kan. Jadi Nabi Sulaiman ini termasuk rumpun warga lah. Nah warga kelompok Bani Israel. Nah makanya jarulun semalam Bani Israel itu kada semuaan yang kada baik, ada juga yang baik. Karena Nabi Sulaiman ya kan, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, ya kan? Semuanya itu adalah kelompok Bani Israel. Tapi ada yang kada baik tadi, kada terjaga oleh Nabi Musa, sekalinya menyembah anak sapi. Nah, inilah kerajaan yang pertama. Nah, kerajaan ini tidak diikuti kecuali oleh cucu-cucu Yahuja. Nah, Yahuja semalam.
pengikut Nabi Isa nang pengkhianat itu lah dari itu. Nah, dan cucu Bunyamin namanya. Lah cucu Bunyamin. Bunyamin ini anak Nabi Yakub. Kada seuma lawan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anak Nabi Yakub. Nah, Bunyamin anak Nabi Yakub juga. Tapi Bunyamin kada jadi nabi. Yusuf jadi nabi. Lah, nah itu anak Nabi Yakub. Nah, itu ini bubuhan lang tadi Bang lah. Nah, Bang Bani Israel tadi. Sedangkan kerajaan yang kedua dipimpin oleh Yurbiam. Tadi kan kerajaan pertama itu anak Nabi Sulaiman namanya Rabbiam. Ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan yang kedua dipimpin oleh Yurbiam. Yurbiam ini anak Banat namanya. Banat ini salah seorang anak buah Nabi Sulaiman juga, anak buah aja lah. Tapi ini yang gagah berani dan disertai oleh beliau kekuasaan yang diserahi kekuasaan oleh Nabi Sulaiman yang berpusat di Samirah. Tadi pusatnya yang pertama di Yerusalem, yang kedua ini pusatnya di Samirah, ya di sekitar Timur Tengah tujuh lah. Ranu tadi Yurbiam ini diberi gelar dengan Raja Israel. Nah ini asal usul Israel lah. Nah rajanya nama Raja Rabbiam ini nama gelarnya adalah Raja Israel. Ada orang orang Ibrani mengatakan Israel itu terbagi dua, Isra satu, Il satu, Isra satu, Il satu. Lah, Isra itu kan artinya perjalanan. Isra Mi'raj. Nah, Isra itu perjalanan. Nah, tapi ada juga yang mengartikan penjara. Isra itu penjara. Il itu artinya Tuhan. Jadi Israel artinya penjara Tuhan. Memang bubuhan Yahudi tadi dipenjara oleh Tuhan. Nah, kada bokutik. Lah, nah, dijaga. Lah, kada bokutik. Nah, yang sekian tahun panas lah itu. Nah tetapi masyarakatnya sangat bejat. Nah nang Israel nih. Jadi Yahudi tadi kan terbagi dua lah. Ada Rabbiam pimpinannya, ada Yurbiam. Tapi nang Yurbiam ini tadi masyarakatnya sangat bejat dan mengaburkan ajaran agama. Ajaran agama dikaburkan Bapak dan Ibu. Kayak apa maksudnya dikaburkan? Lah, dikaburkan. Nah, orang kada paham jadinya. Ajaran agama ini orang kada paham. Mana puasa wajib, mana puasa sunat, kada paham orang. Misalnya toh, mana ibadah wajib, mana ibadah sunat, kada paham. Lah, mana nang diperintahkan Allah, mana nang kada. Itu banyak kada paham. Ya jarulun semalam contohnya adalah ayatnya, adalah hadisnya, mayat diturunkan berbagi surabi, adalah ayatnya, adalah hadisnya, ya Allah. Nah itu modelnya diamalkan oleh masyarakat kita. Itu ngarannya mengaburkan ajaran agama. Kabur ajaran agama. Ini ajaran agama kah kada kah? Itu lah. Itu kita ini payahnya itu kayak itu. Ajaran agama kah kada kah? Lah. Nah, jadi harus jelas itu. Nah, nang bubuhan ini tadi lah Yurbiam tadi lah. Ya Yurbiam tadi mengaburkan ajaran agama. Kabur jadinya ajaran agama. Ini ajaran agama kah kada kah? Lah, nang kada disuruh diamalkan, dilakukan ya kalau. Nah, itu. Nang disuruh kada. Ada lagi Bapak dan Ibu misalnya orang yang mati laki aja lah misalnya. Lah, ini mati laki. Tapi kayak itu Bang lah, anunya mati laki aja. Itu kada boleh makan makanan termasuk gangan nang likat. Nah, itu ada kayak itu. Siapa memadakan kayak itu? Adalah ayatnya berbunyi kayak itu nah. Adalah hadisnya. Tapi bila mati laki selama masa iddah mati laki berapa masa iddahnya?
4 bulan 10 hari, ya Pak. Tapi kalau mati laki itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Nah, BCL sudah lebih 4 bulan 10 hari. Bunga Citra Lestari itu lebih sudah. Jadi kau aja anak dikawini. Nah, siapa anak malamar lah, jakainya hakon datang ke Gang Inayah lah. Nah, barang. Nah, itu ada di masyarakat kita, di kampung-kampung, di unjut-unjut tuh berpendapat, termasuk di Kapuas lah, di Anjir Basarang, di mana tuh lah di Bahaur. Ulun dapat laporan dari mahasiswa yang diam situ bahwa apabila mati laki, bininya ini kada boleh makanan atau gangan nang likat-likat nang belamak, termasuk gangan ketupat kandangan. Abah Ahmad lah kada payu. Coba adalah itu ayatnya, hadisnya. Nah, kalau itu kita percayai, Bapak dan Ibu, itu sama namanya kita mengaburkan ajaran agama. Jadi boleh aja makanan nang belikat-likat lah, kada apa-apa. Asal jangan penyakit aja menunggu. Ya kalau punya orang asam urat, ya kalau ya dikurangi lah paling kada. Atau punya kada usah dikurangi lah. Nah, itu harus paham kita mana ajaran agama, mana nang kada. Jangan dikaburakan. Tadi kabur tuh. Agama kada ada melarang itu lah. Kada boleh aja menziarahi kubur laki mun kada tuntung masa iddah. Mai lah. Kada ada itu, kada boleh, kada bisa itu lah. Nah, jadi fatwa-fatwa nang kaya itu namanya mengaburkan ajaran agama. Kesiannya orang kada kau berziarah, ditangati mahadang habis masa iddah 4 bulan 10 hari umur. Kalau Nabi memang ada menangati bebinian nang mati laki, apalagi bebinian tuh bungas anum masih, itu ditangati Nabi jangan bersolek, jangan berdandan, bujur itu supaya jangan tertarik orang dulu ya Allah. Tapi itu bila sudah masa iddah habis bebas kayak BCL tadi. Nah, itu lah. Apalagi Desi Ratnasari, itu 3 kali cerai dah. Nah, itu pilih aja pian anak. Nah, ulun menonton aja lah deh. Apa ngarannya tuh nang silet tuh apa kak? Nah itu menonton itu bener ya. Pas menonton, wah 3 kali cerai Desi sudah. Nah itu kan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kita harus bisa mengetahui dan membedakan mana ajaran agama yang benar, ada dalilnya lah. Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan ada yang kada benar, yang kada ada dalilnya. Nah, jangan diada-adakan lah. Kayak tadi mayat turun dibagi surabi, mayat turun berselusup di bawah tanduan. Kada ada itu lah. Tapi bila itu diamalkan, nah namanya kita mengaburkan ajaran agama, termasuk bid'ah itu lah. Itu nang betul bid'ah. Tuh di Pagatan saban tahun pesta pantai di Pagatan itu kan saban tahun pesta pantai namanya mapan retasi, banyak orang datangan bemalam situ sampai hotel tuh habis dia dipesan. Ada pesta pantai, diantaranya pesta pantai itu membawa makanan di kapal, berapa buah kapal makanan sampai di tengah laut, makanan tadi dibuang ke laut semuaan karena Nyai Roro Kidul hendak makan sebagai ratu selatan lah, ratu pantai selatan. Tabila kada dibuang makanan ke situ kena Nyai Roro Kidul hamuk. Nah ini syirik, ini juga mengaburkan ajaran agama. Maka ada tuan gurunya nang baca doa di kapal tuh, mbah baca doa makanannya dibuang, mak tuan gurunya deh kada kawa kamu lurusakan lah. Nang bagus tuh jangan dibuang makanan, bagi kepada fakir miskin. Silahkan adakan berselamatan ya kalau, tapi jangan dibuang ke laut. Nah itu bang, diantaranya mengaburkan ajaran agama. Nah kira-kira sampai di sini dulu bapak dan ibu lah. Nah tadi terjauh kita karena memang ada kaitannya bang lah. Nah mengenai tadi dengan Nabi Sulaiman lah dengan kaum Yahudi tadi.
Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-Qur'an waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum